Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih diberi Allah kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas silahkan pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini siapa yang tak hadir? Wihil Bu. Hadir semua ya? Iya Bu. Hadir semua. Kemarin materi kita tentang Al-Quran Hadis, materi bab berapa? Tentang apa? Tentang bersandarkan aktivitasku hanya pada Allah Bu. Nah, materi yang sekarang tentang hidup berkah dengan menghormati orang tua dan guru. Apa saja sih manfaat dan hikmah kita dalam menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru? Pertama itu kita bisa berbakti kepada orang tua dan guru itu merupakan amal yang paling utama. Apabila kita ridho atas apa yang kita berbuat, maka Allah juga ridho. Terus yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan bertawassul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, meminta doa dari kedua orang tua, insya Allah salah satunya kita bisa diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah, ke surganya Allah. Amin. Dengan kita berbakti juga bisa meleburkan dosa-dosa besar kita. Bisa berbakti juga bisa merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Ada yang tahu jihad fisabilillah itu apa? Jihad ke jalan Allah. Iya, berjuang di jalan Allah. Yang kedua, hikmah dan manfaat hormat dan patuh pada guru. Pertama itu ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Terus yang kedua, apabila kita berbakti patuh pada guru, itu akan kita pelajaran yang disampaikannya akan lebih mudah kita terima. Terus ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain, akan selalu didoakan oleh guru, membawa berkah, memudahkan urusan. Seorang guru tidak selalu di atas muridnya, yaitu ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah, termasuk ilmu. Akan membahas tentang Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, terus tentang Quran surah Luqman ayat 17 sampai 17, ayat 13 sampai 17, terus Al-Hadis, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Banyak ayat itu yang menjelaskan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Namun yang akan kita bahas yaitu tentang Quran surah Al-Isra sama Quran surah Al-Luqman. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus berbakti kepada ibu dan bapak kita. Nah, Imam Zababi juga menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua itu dapat memenuhi 3 bentuk kewajiban. Pertama itu kita menaati segala perintah orang tua, tapi kalau dia perintah maksiat itu kita wajib menolak perintah tersebut. Yang kedua itu menjaga amanah, baik harta ataupun yang lainnya. Terus yang ketiga, membantu dan menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Nah, gimana cara kita untuk hormat dan patuh kepada guru? Cara kita pertama merendahkan hati terhadap guru. Meskipun ilmu kita banyak,
Tetapi kita juga harus rendah hati kepada guru, karena gurulah yang sebelumnya memberikan ilmu tersebut kepada kita. Terus yang kedua, menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Yang ketiga, senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah. Di sini udah bisa baca Quran semua? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sudah Bu. Ayah Ibu minta salah satu bacakan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 beserta artinya ya. يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Baiklah, itu tadi Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang isi kandungannya. Definisi dari karakter adalah suatu kesatuan yang membedakan satu dengan yang lain, atau dengan kata lain adalah kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa moral, budi pekerti, adab, sopan santun, dan akhlak. Maka sunnah itu, sedangkan budi pekerti, moral, dan santun sumbernya adalah filsafat. Nah, dari surah Al-Isra ayat 23 tadi, bahwa yang pertama Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya adalah untuk menyembah Dia semata. Terus yang kedua itu kita disuruh menyembah siapa? Tidak, kita harus disuruh harus berbakti kepada kedua orang tua. Tentang Quran surah Al-Isra ayat yang ke-24, kita disebutkan bahwa anak itu hendaknya mendoakan kedua orang tuanya. Setelah sholat, alangkah baiknya kita membaca doa, mendoakan kedua orang tua. Ulama juga menegaskan bahwa doa kepada orang tua itu dianjurkan adalah bagi yang muslim, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Namun apabila ayah atau ibunya beragama Kristen atau selain agama Islam, maka anaknya itu dilarang untuk mendoakan orang tuanya. Sekarang Quran surah Luqman ayat 13 sampai 17. Di sini kan panjang ya ayat sama terjemahannya. Jadi Ibu menjelaskan tentang isi kandungannya aja. Ya Bu. Pada ayat 13 itu kita diperintahkan untuk merenungkan anugerah Allah kepada Luqman serta mengingatkan kepada orang lain. Nah, dari ayat itu dapat kita pahami bahwa kewajiban orang tua kepada anak-anaknya adalah memberikan nasihat dan mendidik. Apabila anak itu bandel ataupun tidak menaati perintah orang tua, seorang orang tua itu wajib menasihati dan mendidik anaknya dengan didikan yang benar, jangan terlalu keras. Orang tua itu harus memperhatikan pendidik bagi anak-anaknya. Tidak boleh memandang cukup apabila telah menyediakan segala kebutuhan fisik. Justru yang lebih penting adalah memerintahkan kebutuhan rohani berupa pendidikan agama maupun pendidikan keilmuan lainnya. Jadi orang tua itu tidak boleh memerintahkan anaknya untuk seumpamanya kamu Sekar harus perawatan badan, tetapi orang tuanya itu harus meminta anaknya untuk memperhatikan kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan iman kita tentang belajar ataupun ilmu pendidikan yang lainnya. Terus yang keempat itu tentang
wasiat, yakni berpesan dalam amat kukuh kepada semua manusia menyangkut kepada orang tua. Pesan kami disebabkan karena ibunya telah mengandung dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan. Quran Surah ayat 19 ini menjelaskan bagaimana susahnya seorang ibu mengandung, melahirkan, menyusui, sampai membesarkan kita sehingga kita insya Allah bisa menjadi orang yang benar. Yang ke-15, menerangkan bahwa jika orang tua memaksa untuk mempersekutukan Allah, maka janganlah mematuhinya. Maksudnya, semua aturan perintah orang tua itu memang kita harus menuruti aturannya. Tetapi apabila aturan tersebut, semua perintah tersebut sudah menyalahgunakan atau menyimpang atau menyuruh kita untuk mempersekutukan Allah, itu wajib kita tolak atau wajib kita hindari. Nah, setiap perbuatan maksiat itu tidak boleh ditaati. Walaupun orang tua pernah, seumpamanya kita masih ribut sama orang tua tentang masalah yang tadi dia disuruh mempersekutukan Allah, kita tuh harus juga tetap jangan pernah memutuskan hubungan silaturahmi dan tetaplah menghormati sebagai orang tua. Nah, yang ke-6 itu tentang berkaitan dengan masalah akhirat. Kalau udah mikir masalah akhirat ini ngeri ya? Iya, Bu. Di mana di dalamnya terdapat pahala yang adil dan perhitungan yang cermat atas amal perbuatan manusia yang digambarkan oleh Al-Quran dengan kata-kata indah dan menyentuh yang membangkitkan semangat. Suatu gambaran yang menunjukkan atas ilmu Allah yang meliput, yang tidak sebiji sawi pun yang luput dari pengetahuannya, walaupun biji itu tersembunyi di dalam perut bumi, di dalam batu keras, karena pengetahuan Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Sekarang tentang hadis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, terjemahan hadisnya itu bahwa saya mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta izin berjihad. Maka Nabi Muhammad berkata kepada seorang laki-laki tersebut, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka seorang laki-laki tersebut menjawab, ya. Nabi Muhammad berkata, berjihadlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi maksud penjelasan hadis tersebut bahwa seorang itu harus berbuat baik dan menghormati orang tua karena merupakan perbuatan yang terpuji. Pentingnya seseorang itu meminta izin kepada kedua orang tua yang masih hidup, apalagi tentang berjihad. Tadi kan udah Ibu jelasin semuanya ya. Iya, Bu. Nah, ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah paham. Bu. Udah paham semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Sekarang kita akan ini bukan permainan, tapi metode yang dekat Mats. Di sini kan Ibu ada 4 kartu nih, ada berisi jawaban dan pertanyaan. Nah, setiap kartu yang Ibu kasih ini masing-masing mencari jawaban dari pertanyaan ataupun pertanyaan dari jawaban. Di sini udah Ibu tulis kelompoknya. Jadi kalau seumpamanya kelompok 1 itu ada pertanyaan dan jawaban. Nah, kalian harus mencari pasangan dari pertanyaan dan jawaban tersebut. Ya, Bu. Gimana, udah nemu pasangannya masing-masing? Sudah, Bu. Bacakan kelompok 1 pertanyaan sama jawabannya. Saya kelompok 1 dapat pertanyaan. Sebutkan ayat Al-Quran dan hadis tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru.
Jawabannya Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian Quran Surah Al-Luqman ayat 13 sampai 17, dan hadisnya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, sekarang kelompok 2. Saya Bu dapat pertanyaan. Bagaimana sikap sopan ketika berhadapan dengan guru? Di sini kartu kelompok 2 Ibu ya yang pegang, berhubung kita muridnya cuma 3 orang. Iya Bu. Jadi Ibu yang pegang kartu kelompok 2. Nah, jawabannya itu ketika berhadapan dengan guru, misalnya duduk dengan tawadu, diam, posisi duduk itu sedapat mungkin berhadapan dengan guru. Nah, kayak kita ini udah termasuk sopan santun. Menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangnya perkataannya. Nah, tadi tentang metode indikasi. Nah, tadi kan nggak ada yang nanya nih, sekarang giliran Ibu yang nanya. Coba siswa salah satu ataupun bisa semuanya jelasin pengalaman kalian tentang baik yang hormat terhadap guru ataupun tidak hormat dan patuh. Jelaskan, ceritakan pengalamannya. Saya dulu Bu saat upacara jadi petugas PMR. Ya. PMR itu teman sebelah saya ngajak ngobrol saya terus Bu. Sayanya nggak fokus, dan di paling depan itu banyak guru-guru yang lihat Bu. Jadi tapi karena saya matanya minus, saya nggak kelihatan Bu. Jadi kawan sebelah saya agak jauh sebelah sana, dia ngeliatin saya terus. Waktu upacara sudah selesai, petugas PMR pada dipanggil, dan saya kena marah sama teman saya Bu. Udah itu aja Bu, saya pengalaman saya Bu. Ya, terima kasih sekali. Masih ada lagi tentang orang tua? Saya Bu, tapi tentang itu Bu, tentang hormat dan patuh kepada guru. Jadi di sini pada patuh dan hormat sama orang tuanya ya? Ya Bu, tapi kalau sama guru pernah nggak patuh. Masih Bu, saya itu dihukum karena nggak sholat jamaah Bu di pondok, terus dipanggil sama guru. Nah itu tuh dikasih arahan sama gurunya. Habis itu saya nggak dengerin arahannya, malah saya ngobrol sama temen saya Bu. Itu saya dimarahin Bu sama guru saya Bu. Kamu jengkel? Iya Bu, pasti Bu, tapi sekarang nggak lagi. Nah, yang tadi Sekar dan Weni ceritakan itu salah satu adat yang tata caranya tidak mematuhi orang tua dan guru. Lain kali kalau seumpamanya ada adik ataupun untuk diri sendiri, nah lain kali itu harus hormat dan patuh kepada guru, khusus untuk orang tua. Jangan terlalu banyak jengkel, mungkin iya kita jengkel, tapi ya banyak-banyak sholawat aja lah. Ibu minta coba salah satu siswa menjelaskan kembali materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Nanti ya. Materi yang kita pelajari yaitu mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua serta guru yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, kemudian Quran Surah Al-Luqman ayat 13 sampai 17, dan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang isinya menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak dan murid untuk mentaati perkataan, tidak membantah dan tidak menyakiti orang tua dan guru kita sebagai bentuk realisasi dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Ya. Jadi itu tadi materi yang menurut Penti ya. Nah, jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini bahwa agama Islam itu mengajarkan
dan mewajibkan kita untuk berbakti dan taat kepada ibu bapak. Taat dan berbakti kepada orang tua adalah merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji. Bagaimana seorang anak pentingnya meminta doa restu kepada kedua orang tua. Begitupun dengan guru, kita itu harus hormat dan patuh. Apapun yang diperintahkan guru, selagi itu membuat kita ilmu yang mereka sampaikan bermanfaat dan tidak menyimpang, kita harus wajib mematuhi segala perintahnya. Cukup materi kita hari ini. Jadi kalian sebagai mahasiswa harus taat dan berbakti kepada orang tua, baik yang udah meninggal maupun yang masih hidup. Doakan orang tua selalu di setiap habis sholat. Tahu kan doanya? Ibu membuka halaman 27. Udah buka semua? Udah. Di situ kan ada esai sama pilihan ganda 1 sampai 30 sama 1 sampai 5 kan? Iya, Bu. Itu buat PR di rumah, kerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Baiklah, kira sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa. Doa mulai. Selesai. Muakhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.